Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, warta jemaat untuk hari ini Minggu 6 September 2020 tertata demikian. Yang pertama berkaitan dengan perubahan jadwal ibadah yang dilakukan di Jemaat Turen, khususnya yang ada di Indo. Yang pertama, jadwal ibadah Minggu tanggal 13 September 2020 dengan pembagian waktu sebagai berikut. Pukul 6 Rayon Turen Barat dan Talok, pukul 17 Rayon Turen Timur dan Sedayu. Yang kedua, bagi warga jemaat yang lanjut usia bisa ikut ibadah Minggu di kelompok yang telah ditata jadwalnya sebagai berikut. Untuk Rayon Turen Barat bertempat di Ibu Susi, waktu pelaksanaan ibadah jam 9. KRW Filipi dan Yudea Rayon Turen Timur bertempat di Ibu Erna, waktu pelaksanaan jam 9. KRW Bethlehem Rayon Turen Timur bertempat di keluarga Bapak Sepangrekso, waktu dan tempat waktu jam 9. Yang keempat, Rayon Talok di keluarga Ibu Dewi, waktu pelaksanaan jam 9. Dan untuk Rayon Sedayu Tanggung bertempat di keluarga Bapak Eko Antonius Eko, waktunya jam 9. Yang berikutnya, perubahan mekanisme persembahan. Yang semula Bapak Ibu mengumpulkan persembahan ke KRW masing-masing, dan untuk selanjutnya seperti yang sudah ada di dalam iber-iber yang sudah dibagikan hari ini, persembahan Minggu, persembahan syukur, persembahan patuen, perpuluhan, janji iman, renovasi yang semula ditata layani oleh KRW, mulai tanggal 13 minggu depan akan dilakukan secara mandiri. Maksudnya Bapak Ibu membawa persembahan itu sendiri ke gereja. Nanti disediakan tempat untuk persembahan. Yang kedua, bagi warga jemaat atau warga Adioswo yang mengikuti ibadah Minggu seperti yang tertera di dalam poin B2, yaitu yang ada di kelompok-kelompok, dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disediakan oleh majelis jemaat di kelompok masing-masing. Jadi yang Adioswo itu nanti persembahannya di kelompok masing-masing. Yang ketiga, bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah online, yang mungkin karena masih merasa belum berani untuk beribadah bersama, persembahan bisa dimasukkan di dalam kotak yang ada di gereja setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, yaitu jamnya TU jam 18 sampai jam 20, jam kerja TU. Ya, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum berkenan untuk datang ke gereja atau yang Adioswo, untuk persembahan mekanisnya bisa panjenengan antar ke gereja selain jam ibadah, yaitu hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 20. Dan yang terakhir, persembahan panjenengan juga bisa ditransfer melalui rekening BRI atas nama GKJW Turen, nomor rekening 0051 0100 1431 568. Dan bila sudah mengirim, mohon konfirmasi ke bendahara jemaat Ibu Heri ke
HP, WA, nomor 081 33 640 344 seperti yang tertera di dalam Iber-Iber. Demikian untuk warta jemaat hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 10 ayatnya yang kelima untuk menyambut pelayan pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat hening, kita masuk di dalam panggilan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ibadah minggu dan juga ibadah hari raya unduh-unduh, firman Tuhan yang mendasari demikian sabdanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini adalah bagian dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-20, menegaskan di dalam kehidupan saya dan panjenengan bahwa Allah akan selalu memberikan berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari bersama-sama kita meresponnya dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439. Kita nyanyikan bait yang ketiga dan keempat, bila topan keras melanda hidupmu.
Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa pelayanan firman dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di dalam kehidupan kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami menyadari sebagai manusia bahwa kami pernah tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami di dalam hidup ini. Tuhan, di dalam ibadah minggu hari ini, kami juga bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Berkati kami semua yang akan merenungkan, sehingga dengan setia firman yang akan kami renungkan bersama-sama dapat kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu, berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan ditata layani oleh salah satu majelis jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai ke-20 yang demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita semua yang dapat melakukan dan terus melakukan dengan setia firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang ada di gedung gereja dan Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Shalom. Puji Tuhan, Allah sungguh sangat baik di dalam kehidupan kita semua. Tuhan selalu menyertai dan memberikan berkat jasmani dan rohani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ibadah Minggu hari ini dan juga kita menghayati hari raya persembahan unduh-unduh, kita bersama-sama menghayati dari bacaan yang sudah kita baca bersama-sama, yaitu di dalam Filipi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah salah satu kitab dalam Alkitab Kristen, bagian Perjanjian Baru, yang merupakan surat kiriman Rasul Paulus untuk jemaat Kristen yang ada di kota Filipi. Surat ini dikelompokkan sebagai surat-surat dari penjara bersama-sama dengan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Kolose, dan Filemon. Jadi Filipi ini adalah bagian juga ketika Paulus menulisnya ketika berada di penjara. Baik ketika menulis surat kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Kolose, atau kepada jemaat di Filemon. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagian pengantarnya menyebutkan bahwa Paulus dibantu oleh rekan sepelayanannya, yaitu Timotius, dalam pengiriman surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Surat ini terutama ditujukan kepada semua orang percaya yang tinggal di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Walaupun surat ini ditulis dalam penjara, tetapi Paulus tetap mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat di Filipi karena ia tetap yakin akan iman jemaat di sana. Jadi Paulus itu yakin akan iman jemaat yang ada di Filipi. Kenapa yakin? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum lebih dalam lagi bahwa bila kita menghayati kehidupan kita sekarang di tengah pandemi COVID-19, pasti dinamika yang kita hadapi itu beragam. Baik kebutuhan perekonomian di dalam keluarga kita masing-masing. Semua orang berupaya untuk keluar dari kehidupan itu. Apa yang dikejar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan tidak ada lain adalah kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup sekarang menurut ukuran saya sangat mahal. Apalagi kebutuhan hidup bagi anak sekolah sekarang. Kita membutuhkan akses internet untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana respon di dalam kehidupan ini? Apa yang harus diupayakan di dalam kehidupan kita masing-masing? Bahwa Paulus di dalam pengantar tadi saya mengatakan bersyukur dan berdoa agar iman jemaat yang ada di Filipi tetap setia, tetap kuat. Berarti di Filipi juga, jemaat di Filipi juga menghadapi situasi hidup sama dengan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Sama kita menghadapi pergumulan hidup atau situasi hidup. Bagaimana respon kita di dalam kehidupan ini? Apakah yang kita cari hanya uang di dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan mengatakan, siapa mencari uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-9a. Yang artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika fokusnya hanya mung dunia, kita tidak dapat bahagia, kita tidak dapat terpuaskan apa yang menjadi pengharapan kita itu. Akibatnya pikiran kita dipenuhi oleh
rasa khawatir setiap hari, khawatir akan kebutuhan, khawatir akan biaya-biaya yang lain. Tetapi Alkitab menasehatkan kepada kita semua, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa itu kata khawatir? Khawatir adalah rasa takut, khawatir adalah rasa gelisah, khawatir adalah rasa cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui. Jadi khawatir itu adalah sesuatu hal yang belum kita ketahui dan belum pernah kita lihat di dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana bacaan kita berbicara tentang hal itu? Bahwa Paulus berdoa agar jemaat di Filipi pada waktu itu tetap yakin akan iman, setia. Berarti jemaat di Filipi juga mempunyai pergumulan. Perlu kita ketahui bersama bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat sederhana. Tidak kaya, bisa saya katakan seperti itu, namun memiliki hati yang mau memberi bagi pekerjaan Allah yang sedang dilakukan oleh Paulus. Jadi jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang sederhana tetapi mau melakukan dan memberi bagi pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Paulus. Pramila bacaan kita perikopnya itu diberikan judul terima kasih atas pemberian jemaat. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat di Filipi sederhana mampu memberikan apa yang bisa diberikan kepada Paulus untuk pekerjaan Allah. Di ayat yang ke-15 dikatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jemaat di Filipi sadar Bapak Ibu bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus ini adalah pengkabaran keselamatan dari Tuhan Allah. Paulus melayani sehingga respon jemaat Filipi sangat baik, diberikan bantuan agar Paulus bisa melakukan pelayanannya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan hanya dari bacaan kita ini mari belajar dari gaya hidup jemaat di Filipi, belajar dari gaya hidupnya. Jangan hanya sibuk dengan dunia ini, tetapi mari bersama-sama kita memikirkan kehidupan kita pada hal-hal yang bernilai kekal. Itu lebih mulia di hadapan kemuliaan Allah. Ingat, Tuhan tidak pernah mau berhutang pada kita. Kita semua pun melakukannya karena kita adalah garam dan terang dunia. Jadi mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Ketika kita bisa memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan, seperti jemaat Filipi memberikan kepada Paulus karena Paulus melayani apa yang kita dapat di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-19 yang didapat jemaat di Filipi pada waktu itu, dan ini juga relevan yang kita dapat jika kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat yang ke-19 demikian sabdanya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi inilah pesan Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, bahwa terima kasih jemaat Filipi sudah memberikan. Dan ketika memberikan sesuatu itu, jemaat di Filipi juga tidak
menerima tangan hampa tetapi menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan saya dan panjenengan di dalam ibadah minggu hari ini, dan kita bersama-sama menghayati di dalam hari raya persembahan. Kita juga diingatkan dari bacaan kita dan diingatkan oleh respon iman dari jemaat di Filipi, bahwa pada waktu itu memberikan kepada pelayanan untuk Paulus, dan ketika memberikan, jemaat di Filipi mendapatkan berkat. Itu juga nyata di dalam kehidupan kita. Mari di tengah kesulitan, jemaat di Filipi, saya matur di depan tadi bahwa kehidupannya sederhana tetapi mampu memberikan. Mari bersama-sama itu juga kita hayati di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mampu untuk memberikan dengan baik. Ingatlah bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu, sudah menyediakan berkat, dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Selamat menghayati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening bisa kita akhiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dipersilahkan berdiri. Bersama-sama kita menghayati iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini juga kita merespon kasih Tuhan dengan menghimpun persembahan yang sudah dipersiapkan di depan. Bila persembahan itu akan kita bersama-sama dukung di dalam doa agar memberkati di dalam pelayanan kita. Kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian pop populer, Terima Kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa sumber berkat, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang selalu terus membersamai di dalam hidup ini. Dan kami sebagai manusia menyadari walaupun kami pernah tidak setia, tetapi kesetiaan-Mu selalu hadir membersamai kami. Tuhan, di dalam ibadah minggu hari ini, kami juga bersama-sama sudah menghayati kebenaran firman-Mu, bahwa seperti pengalaman iman jemaat di Filipi, ketika dengan kesederhanaannya mampu memberikan untuk pelayanan Paulus, untuk pelayanan Allah, dan ketika mampu memberikan untuk pelayanan kemuliaan nama Allah, Engkau juga menghadirkan berkat. Terima kasih, berkat itu sudah kami respon bersama-sama dengan kami menghimpun persembahan syukur, persembahan khusus unduh-unduh. Terima kasih atas berkat yang sudah hadir di dalam keluarga kami, melalui pekerjaan, melalui usaha yang sudah kami lakukan di dalam hidup ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan. Tuhan berkati satu persatu di dalam kehidupannya, yang dalam proses pemulihan dari sakit, yang jompo dengan usia sepuh. Tuhan berkati saudara kami yang bekerja, Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan sudah memberikan roh hikmat, kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa menghayati ibadah minggu hari ini, dan juga pastinya dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa terus agar kehidupan kami selalu Engkau berkati. Allah Bapa sumber berkat, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja sebagai tenaga medis. Tuhan berkati di tengah pandemi COVID-19, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap pelayan Tuhan, baik penatua, diaken guru Injil, pandu puji, organis, tim multimedia, tim keamanan, kepanitiaan. Tuhan berkati di dalam pelayanannya, dan juga Tuhan berkati pengurus rayon, pengurus KRW, dan gugus COVID jemaat yang bertugas hari ini. Tuhan berkati. Juga Tuhan berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami terus memberikan hikmat bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kami bisa melakukan kehidupan dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat di dalam kehidupan ini. Terima kasih, Engkau sudah menghadirkan berkat bagi kami. Sebentar kami akan pulang menjalankan aktivitas. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Demikian seru harapan dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita undur dari tempat ibadat ini, yakin dan percayalah bahwa Allah selalu memberkati di dalam kehidupan kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410, kita nyanyikan bait yang ketiga, Tenanglah Kini Hatiku. Sesungguhnya
Terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, akan selalu membersamai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.